Mengajak Anda untuk mengupdate informasi terkini oleh rekan Virgi Dainas yang ada dari yang ada pemirsa. Ya, ini adalah Virgi Dainas. Virgi, bagaimana situasi di sana? Silakan. Iya, selamat siang Rehana, Ana dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di posko pengungsian. Tempatnya ini merupakan kantor desa yang disulap menjadi tempat tinggal sementara para warga yang terdampak dari korban longsor. Jika Anda melihat situasi sekarang, inilah satu-satunya tempat di mana mereka ini mengungsi. Karena memang ini sempat terjadi over kapasitas, ini dipindahkan ke gor di samping, masih satu bangunan dengan kantor desa ini, namun memang dibuat terpisah karena memang tingkat stres karena terlalu ramai juga diperhatikan oleh pastinya tim gabungan ini untuk merecovery ataupun memberikan refreshing sejenak bagi para warga yang terdampak. Pemisahan juga dibagikan, ini seperti lansia banyak yang ditaruh atau diletakkan atau ditempatkan di gor aula desa, dan juga sebagian ini ditempatkan di sini. Dan untuk di sini sendiri ini memang kategori yang kalau kami bilang masih sangat belum rapi. Dari penempatan posko pengungsian ini masih membaur satu sama lain karena memang tidak ada tempat lain yang digunakan untuk menempatkan para warga yang juga terdampak. Untuk bantuan logistik sendiri ini kami sudah tanya lebih dari 5 warga, mereka mengatakan bahwasannya semuanya aman terkendali, mulai dari makanan, minuman, peralatan bayi hingga selimut. Bahkan juga selimut ini sudah mulai dikatakan cukup karena memang saat hari kedua selimut masih sangat kurang, apalagi cuaca dingin di Bandung Barat ini membuat beberapa warga di pengungsian ini sakit seperti demam, flu, dan kedinginan. Dan juga ada yang cukup kami bilang menarik untuk kita tanyai terhadap warga ini. Ia kehilangan lebih dari 17 anggota keluarganya akibat bencana longsor. Kita akan langsung tanyakan saja bagaimana kronologi awal kira-kira saat terjadi bencana dan berapa banyak, apakah benar 17 keluarga yang dinyatakan hilang. Halo, sebelumnya kami dari TV turut berduka atas musibah yang terjadi. Teh, ini benar nggak sih Teh, ada 17 anggota keluarga Teteh yang hilang? Iya benar. Kira-kira siapa aja Teh? Saudara semua, dari mamah mertua. Boleh diceritakan Teh, awal sekali Teteh mengetahui longsor ini datang tuh seperti apa sih Teh? Kalau saya kan lagi tidur, kurang tahu, kita kan beda RT. Saya di RT 4, kejadian di RT 5 ya Teh. Kata yang di sana sekitar jam 2-an, orang-orang lagi tidur gitu. Kedengar suara terus kayak yang gempa-gempa gitu. Terus orang-orang pada lari sekitar 2:30-an ke sini, ke desa. Kan kondisinya lagi hujan, mati lampu gitu. Baik, Teh. Tapi ini kan Teteh katanya juga mengatakan Teteh ini sering ke anggota DVI ya Teh ya. Teteh sering sekali memantau untuk perkembangan bagaimana sih kira-kira penemuan keluarga. Kalau dari Teteh sendiri, apa yang Teteh harapkan setiap harinya dengan kedatangan kantong jenazah tersebut? Berharap keluarga kita cepat ketemu aja Teh, kayak gitu. Tapi Teteh sudah dapat ya katanya ada 3 keluarga yang diidentifikasi itu berhasil. Siapa saja sih Teh? Teh Susi, Delisa, Bapak Jajang, dan Ibu Nining. Yang selamatnya Bapak Lili. Tapi Teh, kami penasaran, kira-kira memori apa sih yang Teteh ingat bersama dengan keluarga? Khususnya mungkin dari 17 anggota keluarga tersebut yang hilang, ada yang mungkin sangat dekat dengan Teteh sehari-hari bersama. Apa Teh yang mungkin momen yang bisa di-share untuk pastinya media? Banyak sih Teh. Kita kan keluarganya dekat ya Teh. Setiap hari sering kumpul kayak gitu sih. Kayak lebih kehilangan aja, kayak banyak sih momen-momen yang udah kita lewati bareng-bareng sama keluarga, kan namanya juga keluarga ya Teh. Pasti ada aja gitu. Kayak sedih aja Teh, kenapa gitu
kayak gini gitu. Baik, baik. Teh, pastinya kami juga berdoa Teh, semoga keluarga Teteh semuanya bisa ditemukan dan pastinya perasaan ikhlas nanti pelan-pelan akan terjadi pada hidup Teteh pastinya. Teh, terima kasih banyak Teh. Teh, tapi kami juga penasaran Teh, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Kalau misalnya ini tidak ditemukan semuanya Teh, karena ini kan sudah di hari ke-5 pencarian, bahkan cuaca juga ekstrim di lokasi. Apa perasaan Teteh kalau misalnya tidak ditemukan semuanya Teh? Sedih pasti Teh. Soalnya berharapnya semuanya ketemu gitu. Biar bisa kita makamin secara layak kayak gitu sih Teh. Tapi untuk proses dari DVI sendiri kan Teteh setiap hari kan datang ke tempat DVI. Menurut Teteh apakah informasinya sudah cukup cepat disampaikan khususnya untuk identifikasi kecocokan dari DNA ataupun sidik jari yang Teteh serahkan ke tim DVI? Lumayan Teh. Proses penanganannya lumayan cepet, bagus kayak gitu sih. Baik Teh, terima kasih banyak Teh. Maaf kalau kami membangkitkan lagi memori Teteh, tapi kami hanya ingin penasaran saja Teh bagaimana kedekatan Teteh dengan keluarga yang hilang 17 anggota. Kami doakan yang terbaik ya Teh. Terima kasih banyak. Semoga ini cepat berlalu ya Teh. Baik. Baik Rehana, Ana dan juga pemirsa, itulah dia wawancara kami bersama dengan Ati, salah satu korban terdampak yang kehilangan 17 anggota keluarganya. Dari 17 itu baru 3 yang ditemukan dan ia pastinya setiap hari ia datang ke pos DPI dengan harapan ada secercah keajaiban bahwa seluruh keluarganya ini dapat selamat. Sekian, kembali ke studio Ana dan juga Rehana.